Bagi saya nggak ke gereja itu hore, bahagia sekali saya. Karena Menurut saya itu beban. Saya merasakan cukup perubahan drastis saat saya tidak ke gereja itu. My life hit my golden point gitu loh. Hidup saya malahan jadi way more better dibanding sebelumnya. Hati saya lebih tenang malahan. Saat saya tidak ke gereja, saya stop. Hal-hal yang terjadi di gereja itu saya sudah capek. Gerejanya? Gerejanya yang terakhir ya, saya pindah Jakarta, gereja paling lama itu. Mau diceritain gereja apa aja juga boleh. Oh, gereja apa aja? GBI, GTI, GPDI, terus Betani. Betani ada 5 tuh. 8. Udah 4 nih. Ada 5 berarti 8. 8 itu. Termasuk the best tuh ya? Belum, best ke-9 itu best. Di Glow itu sampai saya stop ke gereja. Berarti sampai 2017, 18, 19, 19 pertengahan or akhir lah stop. Oh, berarti cukup 3 tahun. 2-3 tahun ya? 2-3 tahun. Jadi apa? Jemaat Saya aja? jadi jemaat aja. Saya tuh sudah tidak ke gereja selama 3-4 tahun. Di akhir tahun kayak tahun lalu, tahun 2023 itu saya merasakan bahwa saya kayaknya sudah dalam posisi ateis ini. Saya tuh cuma Kristen KTP doang. Saat ini saya berubah, saya mualaf, saya berganti menjadi Islam, saya berani menyatakan. Dan saya tahu alasan-alasannya. Dan saya berani menjadi laskar untuk representatif untuk sebagai Islam. Karena saya bangga. Dan saya tahu itu benar. Karena saya bangga. Dan saya tahu itu benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Masih seputar mualaf Cindo, Jesselyn Thea Lestari ya, yang membuat banyak sekali polikardus, banyak sekali gereja-gereja yang marah, yang resah dengan kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh Jesselyn mengenai apa yang terjadi di dalam kekristenan, di dalam sistem gereja. Jesselyn membongkar bagaimana dulu saat dia di gereja, saat dia pelayanan, apa yang terjadi, kenapa dia begitu muak dengan sistem gereja ini. Kenapa dia bisa tersadarkan dari Nina Bobo yang terus disampaikan oleh pendeta-pendeta, orang-orang yang ada di dalam gereja. Kok bisa kan? Seorang Jesselyn yang notabene adalah worship leader, adalah orang yang paling sering melakukan pujian penyembahan kepada Tuhan mereka dulu, ya, Tuhan dia dulu. Itu kok bisa gitu? Kok bisa seorang worship leader yang seharusnya jadi pendeta ini malah jadi mualaf? Tentu saja kesaksian Jesselyn ini mendapatkan respon yang ya kita bilang kontroversi. Karena bagi orang-orang Kristen tentu saja mereka tidak bisa terima, terutama laskar Polikardus. Tentu saja mereka akan marah sekali gitu. Worship leader itu kalau di gereja ya, terutama gereja karismatik, itu posisinya luar biasa teman-teman. Karena dia yang paling sering melakukan pujian penyembahan. Bahkan lebih sering dia menyembah dibandingkan dengan gereja atau pendeta. Ya, di gereja itu dia nomor 1 paling banyak melakukan pujian penyembahan. Karena sebelum ya kebaktian, mereka ada gladi resik, ada latihan. Setiap hari melakukan pujian penyembahan gitu, berdoa, mengajak gitu. Jadi kalau di karismatik, worship leader itu harus bisa membawa ya para ini ya, aduh kok jadi para penonton pula saya bilang. Jadi umat ya, para umat yang ada di sana, itu harus bisa dibawa agar mendapatkan hadirat Tuhan. Jadi hadirat Tuhan itu kalau di gereja karismatik, itu tergantung worship leadernya. Bagaimana dia bisa membawa hadirat Tuhan supaya hadir di gereja tersebut, di kebaktian tersebut. Jadi jemaat itu akan terkena urapan juga. Ya, dari worship leader, urapan itu akan tercurah. Itu posisi yang sangat penting kalau di karismatik. Dan saya rasa di gereja-gereja denom yang lain juga sama. Dan kita tahulah bagaimana kesaksian Jesselyn ini ya, benar-benar membuat marah Polikardus dan berjilid-jilid mereka bahas. Dan saya tertarik untuk membahas salah satu video yang dibuat oleh Andre Tunggal dalam menanggapi Jesselyn ini. Kita lihat ya, ini statement dari Andre Tunggal ini benar-benar berbahaya teman-teman. Jadi memang ciri-ciri Polikardus yang level atas
itu omongannya halus tapi menyesatkan. Kalau Polikarpus yang kelas kroco, ya kerjanya maki-maki orang. Nah, kayak Ki Ahmad, Ferguson, ya, Erben, nah, itu kelas kroco, teman-teman. Cuman bisa teriak-teriak menghujat. Tapi kalau yang Polikarpus kelas atas, itu udah kayak Tanpa Ragi, Andre Tunggal. Statement mereka tuh halus. Kesannya itu mereka bijak. Kesannya itu mereka lemah lembut. Tapi playing victimnya luar biasa. Tapi selip-selipan iklannya itu, penghinaan-penghinaan kepada agama lainnya itu luar biasa, dimasukkan sama dia. Jadi mereka tuh seakan-akan sedang introspeksi diri, seakan-akan sedang membahas internal mereka, tapi nanti mereka bandingkan dengan agama Islam. Mereka selipkan statement-statement bahwa mereka yang benar, Islam salah. Nah, itu Polikarpus yang kelas atas. Menyesatkan. Pelan tapi mengerikan. Menyesatkan, halus. Tapi kalau kita nggak hati-hati, ini bisa menyesatkan orang. Nah, itu Polikarpus level atas, teman-teman. Kalau yang level bawah, ya kita tahu lah. Cuman bisa teriak-teriak di Komal, cuman bisa komplain sana, komplain sini, menghujat sana, menghujat sini. Kalau itu nggak level lah. Nah, tapi yang statement Andre Tunggal ini cukup berbahaya ya. Dia mengatakan bahwa gereja harus introspeksi diri. Nah, di satu sisi, mata pedangnya tuh diarahkan kepada internal gereja. Tetapi di sisi yang lain, dia hancurkan reputasi dari Jesselyn. Dia buat supaya penonton, pendengarnya, itu berpikir bahwa Jesselyn ini nggak benar. Jesselyn ini nggak ngerti tentang kekristenan. Dia giring ya, pemahaman para pendengarnya. Jadi memang berbahaya si Andre Tunggal ini. Oke, kita coba dengarkan dulu. Ya, kita dengarkan apa yang disampaikan Andre Tunggal mengenai Jesselyn, nanti kita akan luruskan. Adalah topik yang saya kira saya perlu bahas, menyikapi tentang fenomena yang muncul dari seorang mualaf bernama mualaf Jesselyn, yang belakangan ini sedang naik daun, teman-teman ya. Dan video yang saya baru cuplik tadi adalah video yang sebagian besar saya ambil dari tayangan dari channel Dondi Tan ya, yang judulnya adalah Cindo Beda nih, Jesselyn Thea Lestari. Dondi, sebagaimana beberapa polemikus muslim lainnya, yaitu seperti Ipung Atria, lalu kemudian Ayah Sofia dieksploitasi, lalu saya nggak tahu nanti akan muncul di yang mana lagi. Belakangan Jesselyn ini memang sedang sangat ramai sekali dibicarakan oleh kelompok seberang. Tapi di sini saya melihat bahwa terlepas dari segala kontroversinya, saya menjadi, semakin saya mendengarkan kesaksian atau video-video Jesselyn, saya semakin tertegun. Saya semakin menyadari dan ada sebuah beban besar dalam diri yang saya akhirnya merasa kayaknya saya perlu ngomong nih soal ini, soal fenomena mualafnya Jesselyn ini dan pengalaman dia bergereja ini sebagai sebuah pembelajaran yang baik untuk gereja sendiri atau untuk pihak internal orang Kristen sendiri ya. Sebagaimana video yang tadi kita saksikan, Jesselyn mengatakan dia sejak pelayanan sejak kecil di banyak gereja dan akhirnya dia itu menjadi muak. Dia mengatakan begitu banyak argumen-argumen, dan makanya kenapa saya mengatakan ada baiknya kita mengintrospeksi diri. Jadi video kali ini adalah video yang spesial karena saya jadi bertanya apakah ada Jesselyn yang lain di gereja saat ini atau bahkan dalam pelayanan, bahkan aktif pelayanan. Apakah masih ada Jesselyn yang lain? Makanya kenapa judul kali ini adalah Ini Saatnya Pendeta dan Gereja Berbenah. Nah, mengawali dari tayangan kali ini, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama menempatkan hati dan pikiran sebagaimana Kristus. Bahwa kita gereja adalah tubuh Kristus yang tubuh Kristus yang universal, yang seharusnya menjadi satu tubuh yang tidak terpecah-pecah. Karena itu, sekalipun di dalam tayangan ini nanti akan ada label-label gereja tertentu yang disebutkan, saya mengajak kita untuk tidak berada dalam posisi saling menuding. Tetapi mari kita mencoba untuk belajar saling menasihati. Tidak ada gereja yang sempurna, dan sebagai seorang yang melewati menjadi anggota gereja dari berbagai macam denominasi, saya
mampu untuk melihat bahwa ada baiknya bagi kita untuk saling menasihati dan tidak ada dalam semangat saling merendahkan, begitu loh teman-teman ya. Jadi mari kita belajar, karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, label-label gereja tersebut sudah dimention oleh Dondi Tan, oleh Jesslyn di dalam channel Dondi Tan, dan itu sudah tersebar kemana-mana. Dan mari kita mengembangkan semangat introspeksi diri dalam pelayanan dan bergereja. Jadi kita tidak menjadi orang yang menuding dan menyalahkan pihak luar, pihak lain, pihak di mana saja, tapi kita mari belajar untuk introspeksi diri, ya. Ini semua kita belajar. Dan yang terakhir tentu saja kita belajar untuk peduli pada generasi muda atau anak-anak muda yang sementara ini sedang berada di dalam gereja. Siapa tahu mereka adalah kelompok yang sebenarnya saat ini sudah mulai terhilang, dan kita harusnya para pemimpin gereja belajar untuk membenahi diri, begitu ya. Baik, saya akan memulai dengan sebuah sama-sama kita menyimak dan apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman Jesslyn ini. Mari kita saksikan sama-sama. Kalau gereja saya pada awal itu gereja Bethel Indonesia. Oh, GBI. Iya, GBI. Cuma GBI ya secara kota ya. Soalnya kan kota dia ada sektor-sektor. Yang di Pontianak. Betul, Oke, di Pontianak terus? itu GBI. Habis GBI saya pindah ke GTI. Apa tuh? Gereja GBI? Tiberias Indonesia. Oh, Tiberias. Aduh, sampai lupa. gua Indonesia. Nah, Yang udah pernah naik ke surga itu ya? iya. Tapi waktu itu nggak pernah nanya ke dia, travel agentnya apa gitu. Waduh, bisa diusir kita. Habis itu saya pindah ke Rayon. Oke. Rayon Pak Niko. Maksudnya Pak Insinyur Niko. Di GBI Rayon. Jadi waktu dari GBI pindah GTI-nya, Oh, GTI pindah ke GBI lagi. oh balik lagi? Iya, Wah, jadi saya kan GBI, terus saya GTI, terus nggak saya pindah loyal GBI nih. lagi. Berarti nggak loyal nih. Saya kira pemusik. Kalau kita pemusik itu rebutan kalau misalnya di Pontianak kayak gitu. Oh, karena musik. Karena musik, karena saya pemusik. Oh, oke. Jadi kalau pemusik-pemusik itu bisa kita coba-coba GKJ tuh. Kita Ya. baru datang satu hari. Iya. Datang, terus mulai ditanya-tanya. Biasanya Ashril itu lumayan quite friendly. Nanya. Ketangkep musik nih. Oh. Habis. Oh, udah, tangkap. Ditangkep. Kalau nggak tangkep dikejar. Kejar. Sampai dapat. Hilang satu pemusik, satu sesinya kosong, Pak. Gimana dong? Oh, berarti dibajak lah ya. Iya, dibaca secara lembut Ya, lah. Dengan kasih bukti transfer juga gitu ya. Itu dari bukti PK-nya, Pak. Oke. Jadi PK saat kau udah main di situ, aduh, dikasih. Main, tebel nih. Oke. Oke, habis GBI Rayon itu kita Rayon, habis itu kita pindah ke GPDI dulu. GPDI. GPDI. Terus. Habis GPDI baru kita pindah ke Betani. Ah. Nah, Betani itu saya pindah sekitar 4 atau 5 Betani. Nih, salah satu dari Betani, satu di antaranya itu didirikan. Jadi saya termasuk pendiri awalnya di Betaninya. Oh. Dia baru buka cabang di Pontianak, Uh-uh. Betani dan Jakarta, koordinator dibuka cabang, nah kita bantu. Oh. Itu khusus untuk penginjilan itu jadi misionaris memenangkan jiwa. Jadi saya berusukan, saya bantuin ya mencari jiwa, saya nonton. Ya, habis saya main musik, kalau menangkan jiwa saya nonton lah, saya gitu. silahkan nonton, pelajari kan. Ikut bagi-bagi sembako. Ya. Ya, Nah, habis di Betani itu, habis mendirikan gereja, saya pindah ke BES. Best itu apa? Gereja The BES Oh. itu baru ya. Oh. Masih di Pontianak? Bukan. BES-nya di Pontianak, tapi saya lanjut ke Jakarta. Oh, oke. Jadi dia kan BES Pontianak, tapi dia kan terlink dengan BES yang Jakarta. Jadi pas saya 2016-2017, itu kan ada perpindahan, saya pindah ke Jakarta, saya nyambung ke gereja yang sama, BES. Saya cari BES yang Jakarta. Oh, 2017. 2017. Kita barusan menyaksikan bagaimana Jesslyn menyebut nama-nama gereja. Dan sekali lagi mohon maaf kalau ada di antara teman-teman yang terafiliasi dengan gereja-gereja tersebut. Ini bukan untuk apa, tetapi biar bagaimanapun sudah disebut oleh channel Dondi Tan dan sudah tersebar. Dan saya pikir sekali lagi semangat kita adalah semangat untuk saling introspeksi diri. Bukan untuk saling menuding dan bukan untuk saling merendahkan. Tapi saya melihat ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, ya, ketimbang langsung kemudian kita menuding gereja A, gereja B, dan gereja C salah. Tapi saya pikir ada satu hal yang kita harus coba untuk belajar menyimak atau mengintrospeksi dalam diri gereja kita masing-masing juga. Belajar dari pengalaman Jesslyn ketika dalam pelayanan dari gereja satu ke gereja yang lain. Kita menemukan bahwa gereja Jesslyn ini berpindah-pindah gereja sangat banyak. Karena dibutuhkan sebagai pemain musik gereja atau bahkan mungkin worship leader ya. Dalam pengakuan yang lain dia mengatakan dia juga worship leader. Kita melihat bahwa dia mengatakan bahwa pemusik itu direbutin di kota dia, kota asal dia yaitu di Pontianak.
direbutin, dan tentu saja dalam hal ini direbutin oleh gereja-gereja. Dan dia sebagai orang yang bisa main musik, dia merasa dia direbutin juga oleh banyak gereja, dan itulah yang mengakibatkan dia berpindah-pindah banyak gereja. Sekali lagi sampai di sini saya antisipasi teman-teman jangan langsung nuding dulu ya. Ya, coba kita belajar melihat bahwa dia mengatakan saya bantuin rintis gereja dan habis main musik kalian menangin jiwa, ya saya nonton, itu kata dia. Kalian itu maksudnya jemaat yang tadi dia sebut dia melayani di 5 gereja Betani begitu ya di Pontianak. Bayangkan satu orang melayani 5 gereja. Saya pikir wow, sangat banyak sekali gereja yang dia sedang layani. Tetapi menariknya adalah ketika dia pelayanan, kita mungkin bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa dia cuman menjalankan tugasnya sebagai pemain musik. Dari sebuah perkataan dia bilang, saya bantuin rintis, habis main musik, kalian menangkan jiwa, ya saya nonton. Itu kata Jesslyn. Dari sini saya menjadi sangat sedih ya teman-teman dengan mendengarkan sebuah perkataan dia bahwa kalau datang ke sebuah gereja waktu jalan-jalan, lalu kemudian ketahuan sama asyirnya, ketangkap nih pemusik, dikejarlah sampai dapat. Maka saya jadi belajar untuk mengajak kita untuk melihat jangan-jangan ada yang salah dengan sistem kita bergereja selama ini. Apakah ini adalah sebuah indikasi bahwa ada yang benar-benar salah dengan sistem kita bergereja, sampai-sampai ada orang-orang yang berpikiran bahwa saya adalah seorang pelayan Tuhan, saya bisa main musik atau saya bisa pelayanan, lalu kemudian saya dikejar sampai dapat, lalu kemudian ketangkep, lalu kemudian ya udah kasus kayak begitu. Apakah ada yang salah dengan sistem bergereja kita saat ini? Ada jemaat yang baru yang datang, most likely kebanyakan diajak langsung bergabung ke dalam pelayanan. Bahkan Jesslyn sampai mengatakan, kalau hilang satu pemusik gimana dong? Bubarlah ibadah itu. Artinya dia ingin mengatakan, kalau dia nggak ada, maka bubarlah ibadah itu. Jesslyn ini akhirnya merasa sangat penting sekali di dalam gereja. Ya, saya melihat indikasi itu kuat. Jadi itulah sebabnya kenapa saya katakan ada sebuah side effect, ada efek samping dari pelayanan Jesslyn yang sangat banyak itu. Pelayanan yang sangat banyak di banyak gereja pula. Tanpa sadar, akhirnya ada seseorang yang sangat melayani, dianggap penting dengan kondisi. Kalau saya bilang, Jesslyn ini pelayanan sejak umur yang masih dini sekali. Dengan kondisi mental yang belum stabil, dengan kondisi jiwa, emosi yang mungkin belum terbentuk, ya, akhirnya merasa bahwa sangat dibutuhkan oleh gereja, bahkan sangat dibutuhkan oleh pelayanan, ya. Dan saya kira ini bukan terjadi saja pada seorang yang masih muda seperti Jesslyn. Kadang-kadang umur tidak menentukan kedewasaan. Bahkan ada orang Kristen tertentu yang bahkan sudah senior tapi tetap merasa gede kepala karena merasa sangat dibutuhkan oleh gereja dan pelayanan. Akhirnya orang-orang seperti ini terjebak dalam sebuah simpul kerohanian yang semu, saya katakan. Yang merasa bahwa kalau saya sudah pelayanan, saya sudah ke gereja, saya sudah cukup jadi Kristen. Jadi pergi ke gereja, berdoa, pelayanan, apalagi ya kan? Apalagi seperti Jesslyn merasa bahwa saya ini pemimpin pujian, saya ini yang memimpin penyembahan kepada Tuhan. Akhirnya merasa bahwa kekristenannya sudah cukup tanpa disadari. Sekali lagi ya, tanpa disadari. Sekali lagi kita tidak mengatakan Jesslyn ini buruk atau bagaimana, tapi saya melihat dia adalah seorang yang akhirnya tertarik atau tersedot ke dalam simpul kerohanian yang semu, fenomena ini, ya. Makanya kenapa saya katakan mungkin selama ini ada yang salah dengan sistem gereja kita dalam sisi ini, ya. Saya tidak ngomong berarti semuanya salah atau hancur, tidak. Tapi dalam sisi ini mungkin ada yang salah. Makanya saya kembali kepada sebuah pertanyaan yang patut kita renungkan bersama-sama, teman-teman. Apakah baik jika jemaat baru atau anak muda itu langsung ditarik bergabung dengan pelayanan? Apakah baik? Coba teman-teman komentar di live chat atau komentar di kolom komentar. Apakah baik jika anak muda itu langsung ditarik bergabung dengan pelayanan ketika dia baru bergabung langsung kemudian masuk pelayanan? Saya pikir pada sisi tertentu perlu, tapi pada sisi yang lain, ini mendatangkan efek yang buruk, ya.
Dari awal saja ya, itu tuduhan bahwa banyak channel-channel Muslim seperti Kodondi, Ayah Sofia, Gus Ipung ya, itu mengeksploitasi yang namanya Jesselyn. Nah, ini kan tuduhan yang tak mendasar, tuduhan yang nggak jelas. Yang namanya eksploitasi orang, itu benar-benar ya dipaksa. Itu benar-benar kita kelabui, kita kecoh. Dan benar-benar orang itu dipakai gitu kan, dimanfaatkan. Kalau yang seperti itu, coba saya tanya, ada nggak di mualaf yang seperti itu? Nggak ada, teman-teman. Jesselyn hadir, dia yang happy. Bahkan ya, yang di tempat Kodondi, podcast-podcastnya, itu Jesselyn yang capek-capek datang ke tempat Kodondi. Bayangkan, Jesselynnya yang bela-belain ke tempat Kodondi. Sampai 3 kali dia hadir di tempat Kodondi. Bukan dekat, bukan gampang. Keluar ongkos sendiri, habisin waktu sendiri. Kalau dieksploitasi, ya kita yang ngotot gitu kan. Wah, ini si Jesselyn lagi terkenal, kita kejar Jesselyn, kita eksploitasi, kita manfaatkan gitu. Kita paksa dia. Itu kalau eksploitasi. Dan itu terjadi di mana sebenarnya? Kalau kita mengacu kepada kenyataan yang terjadi, selama ini yang suka mengeksploitasi orang yang berpindah keyakinan, itu adalah kekristenan. Kenapa saya bilang gitu? Karena yang kita lihat selama ini, kalau ada yang murtad, artinya ada yang dari Muslim pindah ke Kristen, itu akan diberikan panggung dengan sangat luar biasa. Sudah banyak contoh. Osman bin Sunet, Effendi Usman, ya. Begitu juga dengan pendeta Buluku Suntur Saifuddin Ibrahim. Bahkan di sidang, ya, di sidangnya KC ngomong gitu. Dia setiap minggu tuh diundang dari gereja A ke gereja B, ke gereja C, disuruh untuk bersaksi menjelek-jelekkan agama Islam. Bayangkan. Kalau kita bandingkan dengan Islam, ada nggak yang mualaf itu diberikan panggung, oh kamu nanti khotbah Jumat, kamu jadi khatibnya, kamu jadi khatib Jumat, ya, terus kamu ceramah. Ada nggak? Nggak ada. Di Islam nggak ada. Lu mau mualaf, seberapa terkenal kamu dulu, mau kamu dulu pendeta ya, pendeta mualaf, nggak ada dikasih panggung seperti itu. Nggak ada dibawa ke gereja, dibawa ke masjid untuk kesaksian, nggak ada. Tapi kalau gereja, kesaksian murtadin ada. Dan itu yang ngomong bukan kita. KC ngomong, dia dieksploitasi. Ya. Begitu juga dengan kesaksian-kesaksian orang-orang. Bahkan baru-baru ini ya, Tante Louis Prasetyo, Tante Louis, itu salah satu Polikardos juga, itu ngomong juga dia. Ngomong bagaimana gereja dia, gereja tempat dia pelayanan, itu mengeksploitasi Pingkan Mambo, memberikan panggung buat Pingkan Mambo. Nah, ini ya, kesaksian dari Tante Louis. Tante Louis sendiri ngomong bagaimana gereja itu begitu senang kalau ada yang murtad. Langsung diangkat jadi pendeta, jadi tukang ceramah. Nah, luar biasa mereka ini. Kemudian lama-lama saya lihat, kemudian kalau nggak salah ini ya, diangkat sebagai pastor gitu. Pastor di salah satu gereja yang mana kemudian dia melayani. Dan makin lama makin kesini saya lihat di TikTok kadang-kadang bawa firman dan lain-lain. Saya pikir gini ya, saya aja kuliah teologi tuh bertahun-tahun baru bisa istilahnya mengajar menafsirkan Alkitab, berkhotbah dengan pendalaman Alkitab. Ini orang yang baru tahu, kemudian sudah diangkat pastor, kemudian bahasa Alkitab tiap hari. Dan kalau nggak salah waktu itu muncul di salah satu TV dengan dandanan dan lain-lain selayaknya artis lah ya. Selayaknya artis ya wajar. Bagi seorang artis itu wajar menurut saya. Tapi bagi seorang pastor gitu ya nggak cocok. Dan ada beberapa statement, cetukan dan lain-lain yang aneh gitu. Dan waktu itu benar-benar mengganggu saya. Kok bisa orang yang seperti ini kemudian diangkat untuk menjadi seorang pastor, gembala? Kan agak aneh gitu. Yang angkat ini. Dan sebenarnya ini harus menjadi koreksian bagi gereja-gereja juga. Saya nggak.
Iya, kalian dengar sendiri ya. Ini saat dia menjelaskan tentang Pinkan Mambo, ya, Luis Prasetyo. Jadi dia sendiri aja bingung kenapa gereja suka sekali mengangkat orang yang baru murtad untuk menjadi pendeta, pastor, gembala, ya, diberikan panggung untuk khotbah. Ini diakui kan? Diakui sendiri oleh Luis Prasetyo yang notabene ini juga Polycarpus. Dan KC juga ngomong, ya, dan yang lain-lain juga sama, Fatimah Sedekah, Effendi Usman, wah dikasih panggung teman-teman. Jadi yang suka eksploitasi murtadin, orang yang pindah keyakinan itu kalian. Kalau di Islam enggak. Jesselyn itu cuma ngomong di mana? Di podcast yang mengundang dia. Cuma di channel YouTube. Ada nggak di masjid dia dibawa-bawa, ya, disuruh khotbah? Nggak ada teman-teman. Nggak ada. Harus belajar lagi. Kita lihat Pak Dancem, ya, Pak Dancem Umar, belajar lagi tentang Islam supaya bisa jadi apa? Bisa jadi ustadz. Jadi dia harus belajar lagi. Nggak ada ucup-ucup langsung, wah kamu ini seorang mualaf, luar biasa, kamu jago ngomong, channel kamu raku, ya banyak penonton kamu, udah kamu jadi ustadz sekarang. Nggak ada teman-teman. Ya, nggak ada. Saya kalau ke masjid pun ya, saya bukan siapa-siapa gitu. Sama, walaupun mungkin channel saya banyak yang nonton. Ya alhamdulillah lah. Tapi ya saya bukan siapa-siapa juga gitu. Kan beda sama mereka yang suka mengeksploitasi gitu. Nah, terus si Andre Tunggal ngomong ya, seharusnya gereja itu satu tubuh. Seharusnya. Tapi kita tahu, antar gereja itu memang persaingannya sangat besar. Nah, itulah yang dibilang sama si Jesselyn, bahwa dia udah pelayanan dari masih kecil, sehingga dia udah muak lihat gereja itu, bagaimana internalnya begitu kacau. Karena memang di kekristenan ya, itu antar gereja tuh persaingannya kuat. Bahkan ada, gara-gara temannya pindah gereja, dia nggak temanan lagi jadinya. Gara-gara temannya nggak mau satu gereja sama dia, temannya pindah gereja, dia kucilkan temannya tersebut. Itu terjadi. Jadi apa yang disampaikan Andre Tunggal ini benaran terjadi. Bahkan ini ya, ada satu khotbah yang dibawa oleh Jeremy Mantova. Ini lagi viral nih teman-teman. Jadi Jeremy Mantova ini anaknya Ko Philip Mantova. Masih sangat muda, tapi sudah jadi seorang ini ya, pembicara di gereja. Belum jadi pastor, tapi sudah mulai pelayanan, diberikan waktu, diberikan panggung untuk khotbah. Dan ini salah satu khotbah dia yang kontroversi. Ya, kita dengarkan dulu. Meskipun kalian punya teman yang bukan gereja Mawar Sharon, jangan dibenci, oke? Kita tetap harus sayang mereka. Kenapa? Karena kita sama-sama anak Tuhan. Tapi, bedanya apa? Kita itu beda jalan. Contoh, kakak ini dari keluarga Mantova. Kakak ini sayang sama sepupu kakak, karena sama-sama Mantova. Kakak tinggalnya bareng keluarga dan juga bersama cecenya kakak, Vanessa Mantova, dan adiknya kakak, Warren Mantova. Sama-sama Mantova, tapi tidak tinggal bersama. Kita itu sama-sama Kristen, tapi tidak tinggal di dalam satu rumah. Bedanya itu aja. Jangan dibenci mereka. Kakak aja mengasihi gereja lain. Kakak tidak benci mereka, Pastor Philip juga tidak benci. Kalau Pastor Philip aja lo nggak benci mereka, kenapa kok kita benci mereka? Jadi secara tidak langsung, ini adalah pengakuan bahwa memang sering terjadi di kekristenan tuh orang beda gereja tuh dimusuhi. Gara-gara kamu pindah gereja, gara-gara beda gereja, dimusuhi. Itulah kenapa si Jeremy ini menegaskan, jangan membenci orang, jangan membenci temanmu hanya karena beda gereja. Jangan. Karena ini sangat banyak terjadi, teman-teman. Antar kekristenan itu, waduh. Jadi bukan hanya oneness cakar sama Trinitas, cakar sama Unitarian, enggak. Beda gereja, sama-sama karismatik nih misalnya. Sama-sama karismatik. GBI sama Mawar Sharon itu bisa cakar-cakaran jemaatnya. Jadi temannya itu misalnya dari GBI pindah ke Mawar Sharon, itu bisa dimusuhi, bisa dibenci. Jadi itu memang terjadi. Karena di kekristenan itu antar gereja itu memang udah kayak perusahaan, kayak kompetitor gitu, kayak klub bola gitu. Ya, kayak klub bola gitu. Kamu suka dengan klub sana, maka kamu akan jadi rival kami. Oh, kamu ikut Persija, saya ini ya, Persib. Wah, nggak cocok kita gitu. Nah, mereka seperti itu. Jadi GBI, GMS itu saingan. Mereka nggak pernah menganggap satu tubuh. Bullshit kalau satu tubuh. Mereka menganggap saingan kok.
Itulah kenapa khotbah-khotbah dari pendeta kadang-kadang ditegaskan, udah jangan membenci. Karena memang kebencian itu terjadi gitu. Sehingga dipertegas ya. Dan Jesselyn dia cerita kan begitu. Dia cerita bahwa dia tuh diperebutkan oleh banyak gereja. Itu wajar, apalagi dia dari kota kecil gitu, di Kalimantan. Itu hal yang biasa di gereja. Saya ambil contoh nih, teman saya, teman-teman. Teman saya, jadi cuman dialah yang main keyboard itu di gereja. Ini kota kecil nih, salah satu kota di Aceh. Jadi dia worship leadernya. Teman saya ini worship leadernya. Dia yang jago nyanyi, dia yang main keyboardnya, semua dia lah gitu. Jadi begitu ada gereja satu lagi mau buka, ada gereja satu lagi mau buka di kota saya, itu yang duluan dicari itu ya teman saya ini. Karena kalau dia pindah, wah itu banyak jemaat akan pindah, karena dia worship leadernya. Terus gereja yang ditinggalkan tuh pasti akan babak belur, karena nggak ada lagi yang main keyboard. Sedangkan dia kalau lagi liburan aja, lagi keluar negeri, lagi keluar kota, itu tiba-tiba nyanyinya udah pakai VCD cuman pakai lagu jadinya. Sebegitu pentingnya dia. Ya, tapi itu masalah internal lah ya. Mungkin kurang kaderisasi gitu. Ya, kurang kaderisasi. Begitu juga yang terjadi dengan Jesselyn. Ya, bisa jadi karena dianggap dia yang paling bagus gitu kan. Kalau dia yang bawa worship leadernya, dia yang bawa pujian penyembahan, hadirat Tuhan hadir gitu kan. Mereka bisa nangis gitu. Karena beda WL kadang-kadang pengaruhnya tinggi, teman-teman. Saya punya teman, itu entah kenapa kalau kami dulu gangguin itu, dia kayak sensor Roh Kudus. Kami dulu gangguin gitu. Jadi, kalau dia ke gereja, itu nanti dia bisa bergetar loh. Bisa goyang badannya semua gitu. Karena dia merasa hadirat Tuhan hadir. Tapi kadang-kadang dia nggak goyang. Kadang-kadang dia nggak getar gitu. Jadi kami bilang kalau dia nggak getar, artinya Roh Kudus nggak hadir. Jadi semua tergantung worship leadernya. Kalau worship leadernya bagus, wah dia getarnya kuat itu. Ya getarannya makin ngeri. Jadi Jesselyn ini mungkin dia bagus gitu. Jadi WL dia bagus sekali sehingga diperebutkan. Nah, tapi Andre Tunggal memelintir. Dia memelintir dengan mengatakan kondisi mental Jesselyn ini rusak. Karena merasa dia dibutuhkan. Ya, difitnah Jesselyn mentalnya rusak. Padahal nggak seperti itu. Wajar gitu kan. Dan saya rasa Jesselyn itu memilih mualaf ya nggak ada hubungan karena dia diperebutkan sama gereja, enggak. Tapi karena dia tahu terlalu banyak. Jesselyn tahu sebenarnya apakah ini benaran kerjaan Roh Kudus atau ini sebenarnya trik marketing. Ya, saya dengar juga kesaksiannya. Dan saya sudah sampaikan ya, berkali-kali saya sudah sampaikan bahwa lagu itu sangat berpengaruh, teman-teman. Yang membedakan gereja karismatik sama gereja yang reform dan yang lain. Kenapa karismatik yang laku, yang paling cepat perkembangan? Karena mereka ngikut tren. Bagaimana lagu-lagu sekarang, bagaimana selera anak muda gitu. Dan lagu itu sangat menghipnotis orang. Lagu itu sangat penting kalau di gereja. Karena lagu itu yang membuat emosi kita tuh berkecamuk, ya, berkecamuk itu. Lagu-lagu itu, waduh, pengaruhnya sangat tinggi, teman-teman. Nanti kita bisa nangis, bisa sedih, bisa semangat, gitu kan. Kita dengar lagu Fast Furious, tiba-tiba pulang nonton bioskop, langsung bawa mobil pun lebih kencang, gitu. Coba dengar lagunya sedih, wah pelan, gitu kan. Dengar lagu yang semangat, bawa mobil lebih kencang. Begitu juga di gereja, ini pengaruh. Jadi, ya itu memang yang disampaikan Jesselyn benar, gitu. Kesaksian-kesaksian dia itu benar. Nah, kalau Andre Tunggal ini kan coba, ini dia ya, coba ingin menjelek-jelekkan Jesselyn supaya orang-orang Kristen, terutama penonton-penonton dia, ya jangan percaya lagi sama Jesselyn, dan jangan terpengaruh kesaksian-kesaksian Jesselyn. Nah, ini tujuan dia kan. Karena ini berbahaya nih, kesaksian-kesaksian Jesselyn ini berbahaya nih. Makin banyak nanti orang-orang yang meninggalkan kekristenan. Nah, itu ditakutkan tentunya oleh Andre Tunggal, Polycarpus yang lain gitu. Gitu ya. Oke, mungkin itu dulu lah. Ya, capek juga ini ngomong. Dan kita akan cari satu waktu untuk interview langsung lah dengan Jesselyn. Ya, saya sudah kontak Jesselyn, cuman belum ada waktu aja nih.
karena dia pun lagi sibuk dan kita pun lagi puasa. Jadi kalau siang-siang nih lagi agak malas keluar ya. Lebih banyak di rumah saja. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon dukungannya ya teman-teman. Nah, nanti kita akan interview langsung biar seru juga nih ya. Jangan ketinggalan keseruannya. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.